Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia, pernah nggak sih merasa suara sudah mau habis, penjelasan rasanya sudah diulang sampai 5 kali, tapi murid-murid di depan kita masih saja menatap kosong? Nah, hari ini saya mau berbagi satu rahasia kecil yang semoga bisa bikin besok pagi di kelas terasa jauh lebih ringan dan bermakna. Aduh, kita semua pasti kenal banget ya sama momen itu. Saat kita sudah mengerahkan semua energi, menjelaskan konsep yang menurut kita sudah jernih sekali, tapi yang kita dapat kembali cuma hening dan tatapan yang seolah menembus papan tulis. Jujur deh, itu capeknya bukan cuma di suara, tapi sampai ke hati ya kan? Dan yang paling penting buat kita ingat bareng-bareng nih, ini bukan salah kita sebagai guru, bukan juga sepenuhnya salah murid-murid kita. Fenomena tatapan kosong ini nyata loh. Mereka memang mendengar suara kita, tapi informasinya itu seperti mental lagi. Istilahnya yaitu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini bukan tanda kita gagal, tapi ini sinyal. Sinyal kalau mungkin ada cara lain yang bisa kita coba. Biasanya refleks pertama kita apa coba? Ya diulangin lagi kan? Mungkin dengan suara lebih kenceng atau tempo yang lebih pelan. Kita mikir, pasti kali ini nangkep. Tapi seringnya hasilnya sama aja. Tatapan kosong itu masih di situ. Kenapa ya? Kok bisa begitu? Ternyata masalahnya itu bukan karena kurang diulang, tapi ada hubungannya dengan cara otak mereka bekerja saat menerima informasi. Oke, sekarang kita ngintip sedikit ke dapurnya otak ya. Ada yang namanya teori beban kognitif. Tenang, jangan pusing sama istilahnya. Konsepnya sederhana banget. Bayangin aja otak murid kita itu kayak RAM di laptop. Kapasitasnya itu terbatas. Kalau kita terus-terusan kasih informasi baru, apalagi yang rumit, tanpa jeda, otak mereka bisa ngeheng, kewalahan. Bukannya memproses, otak malah otomatis tutup toko. Jadi, ya jelas, mengulang penjelasan yang sama berkali-kali itu cuma nambahin beban yang sudah penuh. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Tanpa kita sadari, metode pengulangan itu seringnya cuma menghasilkan surface learning atau belajar di permukaan aja. Murid mungkin hafal buat ulangan besok pagi, tapi coba deh tanya lagi minggu depan. Kemungkinan besar udah lupa. Padahal tujuan kita bersama kan deep learning ya, belajar yang mendalam. Fokusnya bukan lagi seberapa banyak yang dihafal, tapi seberapa dalam yang dipahami. Ini soal membangun ilmu yang beneran jadi milik mereka, yang awet sampai kapanpun. Dan kutipan ini, wow, ini benar-benar jadi pegangan saya. Kenapa? Karena otak kita itu secara alami dirancang buat mencari jawaban atas sebuah pertanyaan. Kalau kita langsung sodorkan fakta tanpa ada rasa penasaran sama sekali, otak tuh bingung mau menggantungkan informasi itu di mana. Ibaratnya kita ngasih kunci ke orang yang nggak merasa punya pintu buat dibuka. Jadi kuncinya adalah pancing dulu rasa penasarannya, baru berikan kontennya. Jadi, gimana caranya kita mengubah tatapan kosong yang bikin lelah itu jadi binar mata penuh pemahaman? Jawabannya, rahasianya, ada di satu pendekatan ini. Pembelajaran mendalam atau deep learning. Deep learning di dunia kita, dunia pendidikan, itu sebetulnya sebuah cara pandang. Ini bukan soal ngebut ngejar target kurikulum, tapi ini soal mengajak siswa buat benar-benar menyelami satu topik. Mengajak mereka lihat kaitan antar konsep, sampai mereka itu bukan cuma sekedar tahu, tapi beneran paham. Tujuannya adalah penguasaan kompetensi, bukan hafalan jangka pendek yang gampang hilang. Sebentar. Ada satu hal penting yang perlu kita luruskan dulu nih. Begitu dengar kata deep learning, mungkin pikiran kita langsung ke robot canggih atau teknologi AI. Bukan itu ya Bapak Ibu. Yang kita bicarakan di sini itu deep learning dari sisi pedagogi, tentang bagaimana kita sebagai guru bisa memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam. Jadi lupakan dulu soal algoritma rumit, kita fokus lagi ke ruang kelas kita. Lantas, gimana cara kerjanya? Gampang kok. Pembelajaran mendalam ini berdiri di atas 3 pilar utama. 3 prinsip yang kalau kita pegang, bisa mengubah suasana belajar secara drastis. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, berkesadaran. Ini artinya siswa kita belajar bukan lagi karena disuruh atau karena harus, tapi karena mereka sadar kenapa materi ini penting buat mereka. Mereka jadi punya tujuan. Saat mereka tahu kenapanya, motivasi buat mencari tahu itu akan muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan lagi dari paksaan kita. Yang kedua, bermakna. Nah, ini jembatan super penting antara ruang kelas dengan dunia nyata mereka. Saat rumus fisika bisa dipakai buat menjelaskan kenapa tendangan bola bisa melengkung, atau saat pelajaran sejarah bisa bikin mereka paham kenapa kondisi hari ini seperti ini, saat itulah ilmu jadi hidup. Ketika murid bisa lihat relevansinya dengan hidup mereka, informasi akan jauh lebih gampang nempel di otak. Dan yang terakhir, tapi seringkali justru jadi kunci pamungkasnya adalah menggembirakan. Sains sudah membuktikan loh, emosi positif kayak rasa senang dan penasaran itu memicu dopamin di otak yang fungsinya itu kayak lem super buat memori. Jadi belajar yang menyenangkan itu bukan cuma biar kelas nggak garing, tapi ini adalah strategi jitu agar materi lebih mudah dipahami dan diingat selamanya.
Oke, teorinya udah kita pegang. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Besok pagi di kelas saya harus ngapain? Nah, ini dia bagian favorit saya. Ada 3 langkah super praktis yang bisa langsung kita coba sama-sama besok pagi. Beneran, besok pagi. 3 hal ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Fokusnya cuma 3, pancing rasa ingin tahu, bikin relevan sama dunia mereka, dan bantu mereka membangun pemahaman itu sendiri pelan-pelan. Coba yang pertama. Besok, jangan mulai kelas dengan anak-anak, buka bab 5 tentang ekosistem. Coba ganti dengan sebuah tantangan. Sebuah pertanyaan aneh yang bikin mereka mikir. Teman-teman, kalau besok pagi semua serangga di sekolah ini tiba-tiba hilang, kira-kira sarapan kita bakal kenapa ya? Pertanyaan kayak gini langsung menyalakan otak mereka. Mereka bakal mulai berdebat, nebak-nebak, dan saat itulah pikiran mereka paling siap menerima informasi baru. Kita sudah berhasil menciptakan pertanyaan di benak mereka. Kedua, kita perlu bicara bahasa mereka. Konsep abstrak seperti persentase atau perbandingan mungkin terdengar asing. Tapi coba kita jelaskan pakai analogi diskon top up game atau sisa kuota internet. Tiba-tiba konsep itu jadi masuk akal kan? Kenapa? Karena kita menyambungkan hal baru dengan sesuatu yang sudah ada dan mereka pahami banget di dalam kepala mereka. Langkah terakhir, dan ini krusial banget, jangan berikan semua jawabannya sekaligus. Jadilah arsitek pengetahuan, bukan cuma pemberi informasi. Gunakan teknik scaffolding. Pecah materi yang rumit jadi kepingan-kepingan puzzle yang lebih kecil dan logis. Berikan satu persatu, biarkan mereka yang menyusunnya sendiri. Perasaan, aha, aku ngerti, saat mereka berhasil menyambungkan kepingan-kepingan itu, wah, itu akan membuat pemahaman mereka jadi milik mereka seutuh. Jadi, apa sih inti dari obrolan kita hari ini? Sebenarnya, ini soal pergeseran cara pandang. Bahwa solusi dari lelahnya kita sebagai guru itu bukanlah dengan bekerja lebih keras lagi, tapi dengan bekerja sedikit lebih cerdas. Pada akhirnya, keberhasilan kita mengajar itu nggak diukur dari seberapa serak suara kita di penghujung hari, tapi dari seberapa banyak momen aha yang berhasil kita ciptakan di kelas. Setiap satu koneksi yang berhasil kita bangun di pikiran murid, itu akan mengurangi kebutuhan kita untuk mengulang-ulang penjelasan. Ini soal kualitas interaksi, bukan kuantitas kata-kata kita. Saya mau menutup sesi berbagi kita ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Gimana kalau kunci untuk mengurangi lelah kita di kelas itu bukan dengan menambah jam kerja atau teriak lebih kencang, tapi justru dengan mengubah pendekatan kita. Dengan berhenti sekedar memberitahu dan mulai fokus pada memicu rasa ingin tahu. Mungkin disitulah letak rahasia kecil yang selama ini kita cari.